Sahabat, dalam kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan karangan Imam Suyuti diterangkan, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan." Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Aswad Ad-Du'ali, dia berkata, "Aku berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ceritakan kepadaku kisah tentang setan ketika engkau mengamankannya." Maka dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukku untuk mengurusi sedekah orang-orang Muslim. Kuletakkan buah kurma di dalam sebuah ruangan dan kudapatkan buah itu berkurang. Maka hal ini kulaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, yang mengambilnya adalah setan. Aku kembali dan ruangan kututup rapat sehingga suasananya menjadi gelap gulita. Aku berlindung di balik pintu. Maka muncul setan dalam rupa unta, kemudian berubah dalam rupa yang lain lagi. Dia masuk dari celah pintu. Kubuat ikatan pada ujung jubahku dan kulihat setan memakan sebagian dari kurma. Aku melompat ke arahnya dan kuikat dia. Dia menoleh ke arahku. "Wahai musuh Allah," kataku. Dia berkata, "Lepaskan aku, karena aku sudah tua dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku juga miskin dan aku berasal dari jin Nasibain. Kamilah yang memiliki kampung ini sebelum Nabi kalian diutus. Setelah beliau diutus, kami diusir dari tempat ini. Maka lepaskanlah aku, dan aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini." Maka aku melepaskannya. Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan apa yang terjadi. Lalu beliau sholat subuh. Tiba-tiba ada yang berseru, "Mana Mu'adz bin Jabal?" Aku menghampiri beliau. Lalu beliau bertanya, "Apa yang dilakukan tawananmu?" Aku memberitahukan apa yang terjadi kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Dia akan kembali lagi, maka intailah dia." Aku masuk ke dalam ruangan dan kututup pintu itu dari dalam. Jin masuk lagi lewat celah pintu, memakan dari sebagian kurma, dan aku melakukan seperti yang kulakukan kali pertama. "Lepaskan aku, dan sekali-kali aku tidak akan mengulanginya lagi," katanya. "Wahai musuh Allah, bukankah sudah kau katakan engkau tidak akan mengulanginya lagi? Sesungguhnya aku mempunyai tanggungan keluarga, dan aku tidak datang kepadamu melainkan dari Nasibain. Sekiranya aku mendapatkan makanan yang lain, tentu aku tidak akan datang lagi kepadamu. Dulu kami berada di kota kalian ini hingga Nabi kalian diutus. Setelah 2 ayat turun, kami pun mengungsi dari sini dan kami berada di Nasibain. 2 ayat itu tidak dibaca di dalam suatu rumah, melainkan tidak akan dimasuki setan selama 3 kali. Jika engkau melepaskan aku, maka aku akan mengajarkannya kepadamu." "Baiklah," kataku, "yaitu ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah," katanya. Setelah melepaskannya, aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuceritakan kejadian ini. Beliau bersabda, "Setan itu telah berkata jujur meskipun dia pendusta." Setelah itu, aku membaca 2 ayat tersebut dan aku tidak lagi mendapatkan buah kurma berkurang sedikit pun. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,
Dia berkata, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, lalu dia bertemu setan dan keduanya bergelut. Setan yang dapat dikalahkan berkata, lepaskan aku, dan imbalannya aku akan mengatakan sesuatu yang membuatmu kagum. Setelah melepaskannya, sahabat itu berkata, sekarang katakan padaku. Tidak mau, jawab setan. Lalu mereka bergelut lagi untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini setan dapat dikalahkan lagi. Sekarang katakan kepadaku, kata sahabat. Tidak mau, jawab setan. Mereka pun bergelut untuk ketiga kalinya. Dan kali ini setan dapat dikalahkan lagi. Setan duduk dalam suatu rupa sambil menggigit ibu jarinya. Dia berkata, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau mengatakannya kepadaku, kata sahabat. Setan berkata, surat Al-Baqarah. Tidak ada satu ayat pun darinya yang dibaca di tengah setan-setan, melainkan mereka lari berpencar. Dan jika dibaca di dalam rumah, setan tidak masuk ke dalamnya. Orang-orang bertanya, siapakah sahabat itu? Ibnu Mas'ud menjawab, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.